Kalau kira-kira sekarang ini ada satu mobil datang bawa minyak goreng, kira-kira bagaimana, Bu? Nah, jangan-jangan kita bubar ini. Demi apa? Demi minyak goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati, wabil khusus pengurus Masjid Al-Ittihad yang sama-sama kita hormati, kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini kita bisa hadir. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapat dan kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para penerusnya. Jamaah sekalian yang saya hormati, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang Yahudi yang masuk ke dalam Islam karena mereka berpegang teguh kepada Alkitab. Maka ketika orang yang disebut ahli kitab itu berpegang teguh kepada Alkitab, maka cepat atau lambat mereka masuk ke dalam Islam. Namun ketika mereka sudah masuk Islam, entah mengapa tiba-tiba mereka ngomong kepada Rasul, "Ya Rasul, dulu kan kami ini beragama Yahudi. Kalau hari Sabtu kami itu ada ibadat, ada hari ibadat di hari Sabtu. Tolong dong bolehkan kami untuk ibadah pada hari Sabtu itu." Maka Allah menurunkan firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara total, secara menyeluruh. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, ayat ini menegaskan kepada kita kalau kita sudah menjadi mukmin, makanya diserukan ya ayyuhallazina amanu. Ada 90 ayat di dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, satu di antaranya ini, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, secara keseluruhan. Artinya apapun kehidupan yang kita jalani itu kita sesuaikan dengan ajaran Islam. Ada saat kita sebagai anak, karena kita punya orang tua, maka hiduplah sebagai anak secara Islam. Anak harus menghormati orang tuanya. Meskipun orang tuanya beragama lain, misalnya ada sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam tapi orang tuanya belum, maka itu harus diperlakukan orang tuanya dengan baik. Ada saat kita jadi suami, jadi istri, sesuaikan dengan nilai-nilai Islam menjadi suami dan istri. Ada saat kita jadi orang tua karena punya anak, sesuaikan
dengan nilai-nilai Islam. Dan begitulah seterusnya. Ada saat kita jadi tamu, ada saat kita menerima tamu, ada saat kita punya tetangga jadi hidup bertetangga dan lain-lain. Sesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu kalau menggoda itu selangkah-selangkah, sedikit-sedikit, tidak selompatan-selompatan. Tapi disebutnya jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Karena orang jalan itu selangkah-selangkah, sedikit-sedikit. Beda sama lari. Meskipun lari juga selangkah-selangkah, tapi kan lari bisa selompatan-selompatan. Lebih cepat. Nah, syaitan itu dalam menggoda orang, dia sabar juga itu Pak. Dia sabar. Kita kadang-kadang ngajak orang nggak sabar. Kita pengen sekali ngomong, dua kali ngomong, orang insaf. Nah, gitu. Kita punya mau begitu, tapi kan nggak selalu begitu. Nah sekarang kalau begitu untuk menjadi seorang muslim yang kafah, seorang muslim yang total, ini bagaimana? Ada tahapannya yang harus kita jalani. Yang pertama, imani ajaran Islam ini dengan sebaik-baiknya. Beriman, tidak ragu sedikit pun. Al-Quran itu tidak boleh kita ragukan. Maka zalikal kitabu la raiba fi. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya kita jangan ragu kepada Al-Quran. Imani, perkokoh keimanan kita. Quran itu wahyu, jangan ragu sedikit pun. Dan Allah sudah memberi isyarat kepada kita. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang cuma terdiri dari huruf. Ada yang hurufnya satu, seperti Qaf, Nun. Ada yang dua, seperti Hamim, Yasin. Ada yang tiga, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, dan seterusnya. Semuanya ada 29 surat yang dimulai dari huruf-huruf saja. Itu isyarat buat kita bahwa manusia meskipun bisa mengarang, berjilid-jilid kitab bisa dikarang oleh manusia. Huruf-hurufnya sama. Huruf-hurufnya sama. Tapi manusia tidak akan mampu mengarang seperti Al-Quran. Baik dari sisi bahasanya, maupun apalagi dari sisi kontennya, dari sisi isinya. Manusia tidak akan bisa bikin seperti Al-Quran. Oleh karenanya kita jangan ragu, kita perkuat keimanan. Iman itu istilahnya ada iman, ada tauhid, ada akidah dalam kaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu percaya, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha mengetahui. Itu kita beriman, percaya. Yang kedua, kita bertauhid. Kita mengesakan Allah. Kita mengakui Allah itu esa, satu. Nah, terus kita berakidah. Akidah itu ikatan. Orang kalau sudah mengucap dua kalimat syahadat, mestinya dia terikat. Terikat kepada Allah dengan segala ketentuannya. Ini kan kadang orang sudah bersyahadat tapi nggak mau terikat. Maunya bebas saja, kayak binatang. Binatang itu bebas. Sebebas-bebasnya binatang, tetap aja dia juga terikat. Karena dia punya jiwa. Binatang punya jiwa nggak? Binatang punya jiwa.
Maka ketika kucing melahirkan anaknya, itu tidak pernah kucing itu menelantarkan anaknya. Kalau orang ada nggak Pak? Anak ditinggal begitu saja. Masa bodoh amat, siapa yang mau ngambil? Ada orang begitu. Itu lebih rendah dari kucing, lebih rendah dari binatang. Itu masih ingat sama ayam? Kita makan ayam tiap hari, tapi kita nggak memperhatikan kehidupan ayam. Ayam itu kalau habis menetas, ngerem berapa hari, terus menetas. Maka ayam itu sekarang punya itik. Itu ayam sangat melindungi itiknya. Jangan coba-coba Bapak deketin tuh anak ayam. Diapain tuh Pak? Itu kalau istilah Betawinya diseradung. Diseradung. Itu ayam bisa nyerobot Bapak itu. Berani dia. Demi apa? Demi anak. Padahal belum tentu kita bermaksud buruk pada itik itu. Tapi pokoknya kalau kita mendekat dengan itu itik, wah itu diseradung itu. Diserobot. Berani dia. Padahal Bapak beratnya 70 kilo, 80 kilo. Berani dia. Itu contoh. Itu terikat. Jadi kita karena sudah bersyahadat, mestinya kita jadi orang terikat kepada Allah dengan segala ketentuannya. Itu pertama, imani ini Islam. Yang kedua, biar supaya bisa terikat, bisa mengimani dengan baik, bisa membuktikan keimanan, ya yang kedua orang harus paham. Harus paham. Maka pelajari ini ajaran Islam dengan baik. Sesudah diimani, dipahami. Nah, memahami ajaran Islam ini banyak bagiannya. Maka kita harus memahami Islam itu secara kerangka umum terlebih dahulu. Kerangka umum. Islam itu artinya tunduk, patuh, taat kepada Allah. Orangnya disebut Muslim. Maka Muslim berarti orang yang tunduk, patuh, taat, berserah diri kepada Allah. Lah, yang jadi masalah, ada nggak orang mengaku Muslim, menyatakan dirinya seorang Islam yang disebut Muslim, tapi ternyata dia tidak tunduk, tidak patuh, tidak taat kepada Allah? Ada nggak? Itu kalau boleh pakai istilah, ada mobil, ada mobil-mobilan. Kalau mobil-mobilan itu mobil bener apa enggak? Ada mobil di jalan raya, kita foto. Terus ada mobil-mobilan sama seperti itu bentuknya. Lalu kita foto ini mobil-mobilan. Lalu foto itu disanding. Bisa nggak dibedakan mana mobil-mobilan, mana mobil yang benar? Enggak, sama aja itu. Kalau foto, iya. Kalau foto mah sama aja. Seperti KTP akhirnya. KTP itu KTP Muslim yang taat dengan yang tidak taat sama nggak? KTP-nya sama. Jadi ini namanya Muslim-Musliman. Ngakunya Muslim tapi tidak sesuai dengan keislaman. Maka para sahabat itu ketika melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, itu ditegur oleh Allah dengan turunnya ayat. Ditegur dengan turunnya ayat. Dan sahabat itu enggak lagi-lagi gitu. Berusaha tidak mengulang lagi kesalahan itu.
Contoh, dulu Nabi lagi khutbah Jumat, sholat Jumat, khutbah Jumat. Ketika lagi khutbah Jumat, ternyata datang kafilah dagang ke kota Madinah. Mereka membawa barang-barang, di antaranya sembako kalau bahasa kita sekarang. Kalau kira-kira sekarang ini ada satu mobil datang bawa minyak goreng, kira-kira bagaimana, Bu? Nah, jangan-jangan kita bubar ini. Demi apa? Demi minyak goreng. Nah, gitu. Nggak tahu kenapa minyak goreng jadi langka. Nah, padahal kita punya kebun sawit mungkin jutaan hektar. Iya, di mana-mana. Baik, jangan ngomongin minyak goreng sekarang. Nah. Ini sahabat lagi sholat Jumat, lagi mendengarkan khutbah, tiba-tiba masuk ke kota Madinah kafilah dagang, bawa barang-barang, diantaranya sembako. Nah, barang-barang itu diturunkan. Nah, sahabat tuh ada yang mikir, kalau saya ngambil sekarang enak juga nih, nggak rebutan. Tapi kalau ngambilnya nanti, habis Jumatan, wah ini bisa antri. Sekarang aja deh kalau begitu, keluar dia. Nah, satu keluar, yang lain terpengaruh, keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Itu kata sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, orang semasjid yang tersisa mendengarkan Nabi khutbah itu tinggal 12 orang. Tinggal 12 orang. Maka Allah turunkan ayat yang memberi teguran keras. Surat Al-Jumu'ah itu. Ayat 9 ya. Ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Hai orang beriman, apabila kamu diseru untuk sholat pada hari Jumat, yaitu sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kepada mengingat Allah. Maksudnya adalah bersegeralah mendengarkan khutbah. Jadi khutbah itu adalah zikrullah. Maka orang jangan ketinggalan mendengarkan khutbah. Nah, ada nggak orang yang ketinggalan mendengarkan khutbah? Siapa-siapa itu yang ketinggalan mendengarkan khutbah? Saya suka bilang, kayaknya pernah saya bilang di sini, nggak tahu diamalkan apa enggak. Kan kita ini di masjid ada kamera CCTV. Ada? Udah dibuka? Siapa-siapa yang ketinggalan mendengarkan khutbah? Pernah dibuka nggak? Itu kamera CCTV baru dibuka datanya kalau ada maling. Ada maling motor di halaman masjid. Buka kamera, oh ternyata iya itu. Siapa itu? Bagaimana dia melakukannya? Kalau ada kotak dibobol maling. Nah, buka itu kamera CCTV habis Jumat. Siapa-siapa tuh yang terlambat mendengarkan khutbah? Apa tindakan pengurus kepada jamaah itu? Ada nggak? Pengurus masjid datang ke rumahnya. Pak, kalau datang itu jangan bawa map. Datang itu bawa pisang 1 sisir gitu, bawa jeruk 1 kilo gitu. Kan dia heran, oh ada apa ini Pak?
Saya udah lama nggak ketemu Bapak, kangen. Nah, ini ada sedikit oleh-oleh. Nah, ngomong-ngomong, Bapak sibuk? Enggak. Kok tadi Bapak sholat Jumat datangnya terlambat? Enggak, saya nggak terlambat. Bapak terlambat, saya perhatikan. Enggak, orang saya masih bisa sholat Jumat 2 rakaat kok sama imam. Bapak tadi datangnya jam berapa? Jam 12:10. Udah khutbah belum? Dia lagi khutbah kalau jam 12:10. Itu namanya Bapak terlambat. Karena mestinya Bapak sudah datang sebelum khotib naik mimbar. Kalau nonton film di bioskop itu bagaimana? Terlambat apa enggak? Enggak. 10 menit sebelum pintu bioskop dibuka, orang udah punya karcis semua. Semuanya udah punya karcis. Nggak ada orang terlambat nonton film di bioskop. Nah, itu begitu. Kenapa kalau sholat Jumat orang datang terlambat? Nah, Bapak itu datang jam 12:10, khutbah sedang berlangsung dia baru nyampe, itu pertanda dia tidak paham. Dia terlambat tapi tidak merasa terlambat, itu namanya dia tidak paham. Disitulah pentingnya memahami. Ajaran Islam itu harus dipahami, dipelajari. Jangan salah paham terhadap ajaran Islam. Jangan salah paham terhadap Al-Quran. Karena banyak orang salah paham. Ibu kenapa tidak pakai jilbab? Saya pakai jilbab kek, mau enggak kek, kenapa dipersoalkan? Lagi pula kan dalam agama enggak ada paksaan. Kan Ustadz kemarin waktu ceramah bilang, ada ayat la ikraha fiddin. Enggak ada paksaan dalam agama. Jadi saya mau pakai jilbab mau enggak, jangan dipersoalkan. Saya mau sholat mau enggak, jangan dipersoalkan. Enggak ada paksaan dalam agama. Nah, itu namanya salah paham terhadap ini ayat. Kenapa? Karena ayat ini maksudnya orang di luar Islam tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Nggak boleh dipaksa masuk Islam. Orang kafir yang selain Islam itu kan namanya kafir. Jangan ragu untuk mengatakan bahwa selain orang Islam itu orang kafir. Nah, orang kafir tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam bukan dipaksa, emang harus disiplin. Disiplin dalam Islam. Nah, disiplin itu kadang ada unsur pemaksaan. Kalau Bapak kerja di sebuah instansi, apakah pemerintah, apakah swasta, itu untuk jadi pegawai di situ dipaksa nggak? Untuk jadi pegawai dipaksa nggak? Enggak. Itu mah orang daftar, diseleksi, penuhi segala macam persyaratan, sesudah diseleksi dinyatakan diterima. Sesudah diterima keluar SK-nya misalnya, maka resmilah Bapak jadi pegawai di situ. Sebagai pegawai di situ itu masuk jam berapa? Pulang jam berapa? Umpama masuk jam 8, bukan jam 8 baru dari rumah. Bapak ini gimana sih? Kok setengah 10 baru nyampe? Kan di sini peraturannya jam 8. Saya mau datang jam 8 kek, mau datang jam 10 kek, nggak usah dipersoalkan, nggak ada paksaan. Ya nggak begitu. Jadi paham. Dipahami ajaran Islam ini dengan baik. Disitulah pentingnya belajar secara utuh. Islam ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Itu dipahami secara utuh dengan segala
pembahasan yang banyak. Nah, sekarang itu yang bahaya, orang memahaminya tidak utuh. Memahaminya tidak utuh. Sepotong-sepotong. Itu bahaya. Karena nanti dia memahami Islam yang sepotong itu. Sehingga ada ilustrasinya. Seperti orang buta meraba-raba gajah. Cuma gajah yang diraba tidak seluruhnya. Sehingga si buta itu punya persepsi yang berbeda-beda tentang gajah. Yang satu ditanya, gajah itu tahu? Tahu. Bagaimana gajah itu? Oh, gajah itu seperti batang pohon. Saya raba-raba itu gajah seperti batang pohon. Dibantah sama yang satu lagi, saya juga meraba-raba, gajah itu bukan kayak batang pohon, tapi gajah itu kayak bedug. Kata yang satu lagi, saya juga meraba-raba, gajah itu bukan kayak batang pohon, bukan kayak bedug, tapi gajah itu kayak kipas. Jadi si buta ini beda-beda persepsinya tentang gajah. Kenapa? Karena yang dia raba tidak seluruhnya. Memang betul gajah itu kayak batang pohon, kakinya. Memang gajah itu betul kayak bedug, perutnya. Dan seterusnya begitu. Nah, sekarang ini kondisi kaum muslimin, apalagi di zaman media sosial sekarang, itu belajarnya melalui media sosial. Orang malas baca buku yang utuh tentang Islam. Belajar fikih satu bab saja tidak. Cuma secuplik-secuplik dari bab itu. Dan dia udah merasa benar itu. Bahkan bisa menyalahkan orang lain. Itu contoh. Jadi pahami ini ajaran Islam dengan baik, dan itu harus melalui proses belajar. Masjid mestinya memfasilitasi. Masjid memfasilitasi orang belajar. Kalau belajar ibarat di sekolah itu ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelas. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dulu kita sekolah sampai kelas 6 udah lulus. Sekarang udah kelas 9 masih belum lulus juga itu. Tanya deh anak-anak. Kelas berapa, Dek? Saya kelas 9. Udah lulus? Belum. Kelas 8 belum lulus juga? Belum. Oh, kok begitu ya sekarang? Saya dulu sekolah sampai kelas 6 udah lulus. Ini udah kelas 8 masih belum lulus juga. Ya begitulah bahasa. Jadi belajar itu perlu kelas. Cuma di masjid ini nggak ada kelasnya, Pak. Di masjid nggak ada kelasnya. Pengajian kita umum saja. Nah, akhirnya pemahaman kita tentang agama ini pemahaman yang bersifat umum. Enggak semuanya harus di umum, ada yang harus di kelas. Gitu. Misalnya belajar perbandingan dalam akidah, itu di kelas, jangan di umum. Kalau di umum orang heran, nanti ada Khawarij, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Asy'ariyah, ada macam. Nanti orang bingung. Kelasnya belum nyampe tapi dibahas di ibarat pelajaran SMA, anak SD ngikut gitu. Baik. Ini dipahami, dipelajari. Jadi agama itu diimani terus dipahami. Maka ada sahabat Nabi masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. 7 tahun sesudah Nabi hijrah dia baru masuk Islam. Dia merasa ketinggalan jadi orang Islam dari sisi pemahaman.
Kalau dibanding sahabat-sahabat lain yang sudah masuk Islam, apalagi yang dari Mekah. Ini sahabat namanya Abdurrahman. Ketinggalan dia rasanya masuk menjadi orang Islam itu. Untuk itu dia mengejar ketertinggalannya. Dia habiskan sebagian besar waktunya bersama Nabi. Kemana Nabi pergi dia ikut. Di mana Nabi berada dia ada di sisi Nabi. Kecuali kalau Nabi ada di kamar. Maka sahabat ini menjadi salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau kita baca buku hadis, mesti ketemu hadis riwayat sahabat ini, Abdurrahman. Cuma kalau di buku-buku hadis, namanya bukan Abdurrahman, tapi namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Banyak sekali hadis riwayat dari Abu Hurairah itu. Kenapa? Karena dia hidup bersama Nabi, hidup bersama para sahabat. Dia banyak menceritakan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Nah, begitu. Maka kadang-kadang kita juga mendapati ada orang yang mengejar ketertinggalannya. Misalnya ada orang masuk Islam, tapi terus dia belajar luar biasa, sampai akhirnya kita yang menjadi muslim sejak lahir itu kalah dengan dia. Kalah dengan dia. Saya kalah dengan Syafi'i Antonio misalnya. Luar biasa kapasitas keilmuannya, pengabdiannya di dalam Islam. Dia masuk Islam usia SMA, saya dari lahir sudah muslim, tapi ketinggalan. Itu contoh. Kan banyak tuh contoh-contoh begitu. Dulu ada orang keturunan Cina masuk Islam. Siapa namanya? Abdul Karim apa ya? Abdul Karim. Karim Oi. Lalu dia bikin yayasan namanya Karim Oi. Ada ruko 3 petak itu dibikin masjid. Jadilah Masjid Lao Tzu. Orang-orang keturunan Cina yang masuk Islam dibina di situ. Ketinggalan kita belum ngapa-ngapain. Nah, gitu. Dia sudah berjasa besar sampai dia wafat. Yayasan itu diteruskan oleh anaknya, diteruskan oleh yang lain-lain jamaahnya. Baik, jadi ini mengejar ketertinggalan, pemahaman. Yang ketiga, menjadi muslim itu tentu saja harus mengamalkan ajaran Islam. Mengamalkan ajaran Islam. Karena iman dengan amal ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dan tidak boleh dipisah-pisah. Mau dikasih uang 100.000, warnanya merah, tapi cuma bagian depan gambar Soekarno-Hatta, yang belakangnya blank, nggak ada gedung MPR-nya, nggak ada. Mau dikasih uang kayak begitu? Nggak mau. Kenapa? Nggak laku. Nah, itu sering disebut dengan dua sisi mata uang. Di dunia ini ternyata mata uang itu ya depan belakang. Tidak pernah ada, belum pernah ada. Di dunia ini ada negara mata uangnya cuma bagian depannya saja, bagian belakangnya blank. Itu nggak ada. Nah, termasuk uang yang disebut recehan. Uang pecahan itu, recehan. Ini sebuah contoh. Jadi mengamalkan ajaran Islam dan mengamalkan itu jangan suka ditunda, segera. Dulu ada sahabat namanya Mu'az bin Jabal.
Pagi-pagi berjumpa dengan Nabi. Wahai Muaz, apa kabarmu pagi ini? Ya Rasul, saya pagi ini rasanya betul-betul jadi orang beriman. Kata Nabi, kamu kan udah lama jadi orang beriman, kok ngomongnya begitu? Apa maksudnya? Saya pagi ini nggak yakin nanti sore saya masih ada apa tidak. Nanti sore kalau ada saya pun nggak yakin besok pagi saya masih ada apa tidak. Maka dengan perasaan seperti itu, Muaz bin Jabal tidak suka menunda-nunda apa yang harus dilakukan. Kalau kita kan pagi merasa masih ada sore, sore merasa masih ada besok, besok masih merasa ada minggu depan, bulan depan, tahun depan. Masih muda merasa masih ada hari tua. Makanya suka nyimpen duit buat hari tua, tunjangan hari tua, tabungan hari tua. Padahal belum tentu nyampe tua. Belum tentu nyampe tua udah nabung dia. Itu apa namanya? Mempersiapkan diri dia. Lah kita yang udah pasti mati kenapa tidak mempersiapkan diri? Dengan apa? Dengan amal yang soleh. Nah itu begitu. Bahkan ada orang udah tua masih belum juga beramal soleh. Kenapa? Merasa muda soalnya. Udah tua masih merasa muda. Lagu-lagunya nostalgia. Acaranya reuni SD. Reuni SMP. Masih muda lagi rasanya. Nggak jadi taubat. Nah begitu. Jadi ini urusan beramal soleh yang harus kita lakukan sesegera mungkin dan tidak boleh merasa sudah banyak. Meskipun kata orang amal soleh kita banyak, tapi kitanya tidak boleh merasa banyak. Ini kadang-kadang baru satu, baru dua amal solehnya, oh dia merasa udah banyak. Saya sudah punya rumah di surga. Kok begitu Pak? Iya, kan saya ini punya banyak duit. Lalu saya membangun masjid. Sendirian bangun masjid. Enggak pakai minta sumbangan dari mana-mana. Bikin masjid. Kan kata Ustadz dalam ceramahnya dikemukakan hadis. Man bana masjidan. Siapa yang membangun masjid di dunia ini, banallahu lahu baitan fil jannah, nanti Allah bangunkan rumah di surga. Nah, gitu. Jadi berarti saya dengan membangun masjid saya sudah punya rumah di surga. Ya betul, udah punya rumah di surga, masalahnya ente masuk apa enggak? Nah, itu masalahnya. Ada orang punya villa misalnya di puncak. Punya villa di puncak. Habis bangun villa di puncak, kena stroke berat. Umpama, kena stroke berat. Pergi ke puncak nggak? Nah, gitu. Begitu. Kadang-kadang malah orang yang masih seger buger, punya villa di puncak, sebulan sekali aja belum tentu. Sebulan sekali belum tentu ke puncak. Nah, apalagi macet melulu. Akhirnya orang malas gitu. Sekalipun pengen juga berangkat, kayaknya bosen ya kita di sini terus, pemandangannya begini-begini juga. Cari villa yang lain lah. Nah, akhirnya apa? Dia punya villa, nyari villa yang lain. Baik. Jadi amalkan ini Islam. Jangan ditunda-tunda, jangan merasa sudah banyak. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Yang keempat, Islam itu
harus kita dakwahkan. Harus didakwahkan. Menjadi muslim yang ideal itu mendakwahkan ajaran Islam. Mendakwahkan itu tidak mesti ceramah seperti saya ini. Enggak semuanya orang harus ceramah, enggak semua orang harus khutbah. Orang semasjid yang jadi khotib cuma satu. Tapi semua orang harus berdakwah. Mengajak orang ke dalam Islam untuk menjalankan ajaran Islam. Dakwahkan ini ajaran Islam. Misalnya contoh sederhana ini yang belum kita lakukan. Misalnya sholat jamaah. Kan bagus tuh kalau yang sudah rajin sholat jamaah itu ngajak yang belum rajin. Ngajak yang belum rajin. Maka kalau orang udah rajin terus tiba-tiba dia tidak datang, kita jadi harus cari tahu mengapa dia tidak datang. Jadi responnya positif kalau ada informasi, Pak Maulana kayaknya udah berapa hari ini nggak kelihatan di masjid. Nah gitu misalnya. Itu responnya mestinya positif, jangan ngomongnya apa. Pak Maulana emang begitu orangnya angin-anginan. Angin-anginan. Oh iya ya, kalau gitu kita cari tahu, datang ke rumahnya. Oh nggak taunya istrinya sakit, dirawat di rumah sakit. Dia menemani istrinya di rumah sakit, sehingga dia tidak datang ke masjid. Sholatnya di sana, di rumah sakit. Nah, gitu. Itu contoh. Baik, jadi mengajak. Dulu Abu Hurairah yang tadi kita ceritakan, Abu Hurairah itu datang ke pasar. Abu Hurairah datang ke pasar. Di pasar tentu saja ada banyak orang dagang. Kepada para sahabat yang sedang berdagang, Abu Hurairah ngomong, kalian ini bagaimana sih? Masih pada di pasar aja? Emang kenapa? Di masjid Rasulullah sedang membagikan warisan. Yang benar? Iya. Masa saya bohong? Kalau nggak percaya datang aja. Terus dagangan kami bagaimana nih? Saya yang jaga, dijamin nggak ada yang hilang. Kira-kira begitu. Itu bayangannya kalau dibilang warisan itu apa? Harta. Maka para pedagang ini segera datang ke masjid. Di masjid ada yang sholat, di masjid baca Quran. Rasulullah kemudian mengajarkan ilmu tentang halal dan haram. Selesai, bubar. Nggak ada pembagian warisan. Akhirnya balik lagi dia ke pasar. Itu Abu Hurairah dikomplain. Abu Hurairah, nggak ada tuh Rasul bagi-bagiin warisan. Emang kalian nggak ketemu siapa-siapa? Ya ketemu, ada Nabi, ada sahabat. Apa yang dilakukan? Ya sholat, baca Quran. Nabi mengajarkan ilmu tentang halal dan haram. Kalian ini bagaimana sih? Ya itu dia namanya warisan Nabi. Warisan Nabi itu sholat, ilmu, Quran. Gitu. Ini bayangannya kalau udah warisan, harta aja. Seandainya Nabi meninggalkan warisan berupa harta, ya namanya hukum waris buat siapa? Ya buat keluarganya, istrinya, anaknya. Bukan buat orang lain. Dakwahkan. Nah, yang terakhir adalah sabar di dalam Islam. Karena berislam itu membutuhkan keistiqomahan. Punya pendirian yang kuat, dan ini disebut dengan sabar. Sabar di dalam Islam. Orang puji kita mah
nggak peduli dengan pujian. Orang cela, kita tidak takut dengan celaan. Kita mah terus saja. Itu namanya sabar di dalam Islam. Bertahan di dalam Islam. Sehingga kita menjadi orang-orang yang istiqamah di dalam Islam. Dan ini harus kita perkuat. Sabar itu harus terus diperkuat. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, sabarlah kamu, kuatkan kesabaranmu. Tetap bersiap siaga kamu, biar supaya beruntung. Ribat, terikat, komitmen. Nah, begitu. Baik, inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Pak Ustaz tadi kutip menyebut kualitas udkhulu fis-silmi kafah. Masalahnya bagaimana ketika kita akan menjalankan itu timbul radikal intoleransi, padahal Islam sangat toleransi. Bagaimana tanggapan Ustaz? Assalamualaikum. Ya, kalau ada anggapan-anggapan radikalisme, intoleransi dan seterusnya, yaitu anggapan-anggapan. Kita menjalan aja terus sesuai dengan ketentuan. Karena menghadapi orang yang tidak paham itu kan repot. Menghadapinya harus dengan memberi pemahaman. Orang tidak paham urusan lain. Misalnya agama itu ada ketentuannya. Karena ada ketentuannya, maka agama jangan suka dicampur-campur. Mencampur-campur agama itu bukan toleransi, tapi itu merusak agama itu sendiri. Misalnya rumah ibadah, ada masjid, ada gereja, ada pura dan seterusnya. Ya itu kan urusan masing-masing. Urusan masing-masing. Di Bali itu ada rumah ibadah 5 agama. Rumah ibadah 5 agama maksudnya apa? Ini Islam, ini masjid, ini gereja, ini pura gitu. Jadi semua agama di komplek itu ada rumah ibadahnya. Satu-satu beda-beda. Tapi dalam satu komplek. Nah, untuk melambangkan toleransi. Ya nggak apa-apa kalau begitu. Satu komplek tapi rumah ibadahnya beda-beda. Ini yang repot, ada gagasan satu tempat untuk semua agama. Kalau hari Jumat namanya masjid, kalau hari Minggu namanya gereja. Bagaimana? Itu namanya Salome. Iya. Ya tidak bisa karena ada ketentuannya. Kalau begitu ya jangan disebut rumah ibadah, aula serbaguna gitu. Gak apa-apa kalau aula serbaguna mah. Sebagaimana di kantor-kantor ada, karena nggak punya masjid, akhirnya apa? Kalau hari Jumat ini aula jadi tempat sholat Jumat. Tapi di hari lain ada kegiatan-kegiatan, ada kegiatan olahraga, ada kegiatan nyanyi, ada kegiatan upacara. Itu namanya aula serbaguna. Jangan rumah ibadah serbaguna. Nggak bisa. Itu contoh, Pak. Nah, maka rileks saja menghadapi anggapan seperti itu. Rileks.
Ini namanya tidak toleran, misalnya intoleran. Emang apa yang dimaksud dengan toleransi? Ya ngomong lagi, ajak dialog. Emang apa yang dimaksud dengan toleransi? Ya toleransi itu kita ikuti ibadah agama lain dan penganut agama lain ikuti ibadah kita. Jangankan kita ngikuti ibadah agama lain, ibadah kita sendiri saja belum kita kerjakan semuanya. Bagaimana orang lain disuruh ikut ibadah kita? Begitu Pak. Baik. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini memang ideologi kita menjadi masalah. Saya mengatakan sudah bahwa sudah tadi ya. Tapi yang menjadi masalah kaitannya dengan hukum pidana. Di dalam Islam itu ada hukum qisas, di dalam Islam itu ada hukum permohonan atau dimencuri. Bagaimana mengaplikasikan aturan Islam kaitannya dengan hukum pidana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hukum itu kan harus diundang-undangkan. Hukum apa saja diundang-undangkan. Undang-undang itu kan produk DPR misalnya yang membuat undang-undang. Ya, itu artinya apa? Ya kalau orang ingin agar hukum-hukum ini diberlakukan, ya berarti harus ada proses politiknya. Cuma kan politiknya pada nggak mau. Pengen ada hukum ini, tapi proses politiknya nggak mau, ya sudah. Bagaimana cara menegakkannya? Ya, misalnya di Indonesia hukum pernikahan itu sudah sesuai dengan ketentuan Islam. Itu kan proses. Dulu orang baik anggota maupun masyarakat itu berjuang itu secara serius sampai undang-undang perkawinan tahun 74 itu disahkan. Itu cerita-cerita para aktivis, itu demonstrasi segala macam itu untuk disahkannya undang-undang ini tahun 74. Nah, ini kan pernikahan sah untuk yang sama akidahnya. Kan sekarang mau dirusak lagi dengan perkawinan beda agama misalnya. Kalau beda suku, jadi disebut kawin campur. Kawin campur, beda suku boleh, beda bangsa silakan. Tapi kalau beda agama enggak sah. Perkawinan beda agama enggak sah. Apalagi ya misalnya dari segi ekonomi ada perbankan syariah. Nah, itu kan melalui proses. Terus ada wakaf, ada undang-undangnya, ada zakat, ada undang-undangnya. Semua itu melalui proses. Mana-mana hukum Islam yang mau ditegakkan tapi belum bisa, ya berarti undang-undangnya dulu yang dibuat. Dimanapun begitu, ada kesepakatan. Jangan merujuknya pada awal pembentukan. Dulu Nabi langsung aja itu nggak pakai sidang-sidang di pengadilan. Ya kan nabinya jadi hakim. Nabi yang jadi hakim, Allah yang mengarahkan. Maka dalam perkembangan berikutnya ya tetap ada proses. Seperti orang munafik bangun masjid yang kemudian dikenal dengan Masjid Dirar. Nabi mau resmikan tapi Allah melarang. Akhirnya nggak jadi diresmikan. Maka masjid itu dirobohkan, dibakar, dihancurkan. Lah sekarang
Nggak bisa kita bertindak sendiri. Nggak bisa bertindak sendiri. Ada orang bikin masjid, wah ini masjid Diror, kita robohkan, kita hancurkan. Nggak bisa begitu. Ada prosesnya. Tanya dulu Pak Lurah, Pak Camat, ini bangunan ada izinnya apa tidak? Tidak ada. Berarti ini urusan pemerintah daerah. Sehingga dipasangi papan, bangunan ini disegel gitu. Bukan masyarakat datang ke situ dirobohkan. Begitu juga misalnya ada orang Kristen misalnya bangun gereja, nggak bisa kita langsung main merobohkan karena nggak setuju. Ada prosesnya. Baik, kira-kira begitu ya. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.